Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknologi Sediaan Farmasi Solid. Di sini kami akan menjelaskan formulasi floating kapsul Celecoxib. Sini ada fiksasi dan dosis lazim. Jadi kapsul Celecoxib itu adalah golongan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAIDs. Yang artinya obat itu adalah obat anti radang yang bukan termasuk ke dalam golongan steroid. Khususnya subkelompok yang dikenal sebagai COX-2 inhibitor. Tubuh manusia memproduksi prostaglandin yang dapat menimbulkan rasa sakit dan peradangan. Dalam kondisi seperti reumatoid artritis dan osteoartritis, kondisi di mana peradangan saat terjadi, tubuh akan memproduksi lebih banyak prostaglandin, sehingga tubuh merasa nyeri dan peradangan meluas. Kapsul Celecoxib itu bekerja dengan mengurangi produksi prostaglandin, sehingga mengurangi rasa sakit dan peradangan. Adapun dosis lazimnya ada untuk osteoartritis dengan pemakaian 1 kali 200 mg atau 2 kali 100 mg sehari. Nah, untuk reumatoid artritis itu 2 kali 100 sampai 200 mg. Dapat dilihat di Martindale edisi 38 halaman 36. Selanjutnya ada sifat fisika dan kimia dari bahan obat. Pemberian kristal atau amorf, warna putih atau hampir putih, bentuknya polimorfisme. Dan kelarutannya praktis tidak larut dalam air, larut dalam dehidroalkohol, dan larut dalam diklorometana. Di formulasi ini akan dibuat sediaan floating kapsul Celecoxib 200 mg. Bahan-bahan yang kita gunakan pertama Celecoxibnya, fungsinya sebagai zat aktif, di sini kita pakai 50%. Lalu yang kedua ada laktosa, fungsi sebagai pengisi, kita pakai 25%. Lalu yang ketiga ada eudragit RL100. Nah, ini fungsinya sebagai floating agent-nya, kita pakai 20%. Yang terakhir ada Avisel sebagai disintegran, konsentrasinya itu 5%. Untuk perhitungan bahannya, kita asumsikan akan dibuat 20.000 kapsul dengan per kapsul bobotnya 200 mg. Maka untuk perhitungan bahan yang pertama Celecoxibnya yaitu 50%. Perhitungannya ada 50/100 dikali 200 mg, hasilnya adalah 100 mg. Lalu yang kedua ada laktosa, kita pakai 25%, maka perhitungannya adalah 25/100 dikali 200 sama dengan 50 mg. Lalu yang ketiga eudragitnya, itu menggunakan 20%, maka perhitungannya adalah 20/100 dikali 200 mg sama dengan 40 mg. Yang terakhir adalah Avisel. Avisel ini kita pakai 5%, maka perhitungannya adalah 5/100 dikali 200 mg sama dengan 10 mg. Kita akan membuat untuk 20.000 kapsul, maka jumlah tiap bahan obat kita jumlahkan keseluruhan, yaitu 100 mg ditambah 50 mg ditambah 40 mg ditambah 10 mg lalu dikali 20.000. Hasilnya adalah 4 juta mg atau 4.000 gram. Dan kita akan menentukan ukuran cangkang kapsul. Yang kita gunakan adalah metode rule of 7. Metode rule of 7 diketahui bobot per kapsul ini 200 mg. Lalu kita ubah ke dalam satuan grain. Caranya adalah 200 mg dibagi 60 mg, didapatkan hasil 3,07 grain. Untuk menentukan ukuran cangkang kapsul, 7 dikurang 3 sama dengan 4. Jadi dipilihlah kapsul nomor 4 ini untuk mengisi bahan obat dan campurannya tersebut. Setelah di sini ada cara pembuatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian timbang bahan aktif dan eksipien sesuai formulasi, selanjutnya tambahkan laktosa sebagian, lalu dicampur secara homogen. Habis itu masukkan Celecoxib, gerus sampai halus dan homogen. Nah, selanjutnya tambahkan hidrogrid RL100 dan sisa laktosa tadi, kemudian gerus sampai homogen. Nah, setelah itu diayak menjadi granul dan keringkan dalam lemari pengering pada suhu 40-50. Nah, setelah kering, diayak lagi untuk memperoleh granul dengan ukuran yang diperlukan, serta tambahkan Avisel, gerus sampai homogen dan tercampur. Nah, pilih ukuran cangkang kapsul yang sesuai dengan bobot obat per kapsul. Nah, setelah itu lakukan pengisian kapsul. Nah, setelah pengisian kapsul, kapsul dibersihkan untuk memastikan nggak ada lagi granul atau bahan obat yang tertinggal. Nah, saat semua selesai, masukkan kapsul ke wadah, kemasan primer dan sekunder, lalu diberi etiket serta label. Nah, ada evaluasi sediaan.
Yang pertama ada uji kerapuan, terdiri dari yang pertama uji cangkang kapsul kosong. Nah, cangkang kapsul kosong itu dijatuhi beban seberat 50 gram dari ketinggian 10 cm. Nah, kemudian diamati kerapuan cangkang kapsulnya. Pengujian dilakukan terhadap 6 cangkang kapsul. Yang kedua ada uji cangkang kapsul terisi. Cangkang kapsul berisi ditekan beban seberat 2 kg. Habis itu diamatin kerapuan cangkang kapsulnya. Pengujian sama dilakukan juga terhadap 6 cangkang kapsul yang berisi zat aktif. Selanjutnya uji di solusi. Nah, ada alatnya itu di solusi tester. Nah, prosedurnya media di solusi seperti yang tertera dalam masing-masing monografi ke dalam wadah, dipasang alatnya. Nah, kemudian dibiarkan media di solusi sampai suhu 37 derajat kurang lebih 0,5 dan angkat termometernya. Nah, setelah itu masukkan satu kapsul ke dalam alat, hilangkan gelembung udara dari permukaan sediaan yang diuji dan segera dijalankan alat pada laju kecepatan seperti yang tertera dalam masing-masing monografi. Nah, dalam interval waktu yang ditetapkan atau pada tiap waktu yang dinyatakan, ambil cuplikan pada daerah pertengahan antara permukaan. Nah, bila cangkang kapsulnya itu mengganggu penetapan, maka dikeluarkan isi tidak kurang dari 6 kapsul sesempurna mungkin. Nah, setelah itu larutkan cangkang kapsul dalam sejumlah volume media di solusi seperti yang dinyatakan. Lakukan penetapan seperti yang tertera dalam masing-masing monografi. Nah, habis itu buat koreksi seperlunya. Faktor koreksi lebih besar 25% dari kadar pada etiket tidak dapat diterima. Nah, interpretasi kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi. Nah, persyaratan dipenuhi bila dengan lanjutan pengujian sampai dilaksanakan pengujian memenuhi tahap setara 1 atau setara 2. Harga Q itu adalah jumlah zat masing-masing monografi. Nah, dinyatakan dalam persentase kadar pada etiket angka 5% dan 15% dalam tablet itu adalah persentase kadar pada etiket. Dengan demikian mempunyai arti yang sama dengan Q. Nah, adapun perhitungannya dengan cara merata-ratakan setiap data di solusi pada setiap chamber, nah, sehingga mendapatkan nilai Q-nya. Syaratnya itu tiap unit sediaan tidak kurang dari Q plus 5%. Lebih dari 5%, plus 5%. Oke. Selanjutnya akan dilakukan uji keseragaman bobot. Alat yang dipakai itu berupa timbangan. Untuk prosedurnya ditentukan dengan menimbang sebanyak 20 kapsul sekaligus, ditimbang lalu ditimbang satu persatu, dikeluarkan isi kapsul dan ditimbang seluruh bagian cangkang kapsul. Kemudian bobot rata-rata isi kapsul ditimbang, perbedaan dalam persen bobot isi kapsul terhadap bobot rata-rata tiap isi produk tidak boleh lebih dari yang ditetapkan pada kolom A, dan untuk setiap 2 kapsul tidak lebih dari yang ditetapkan pada kolom B. Datanya bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada uji waktu hancur. Alat yang digunakan berupa disintegrator. Prosedurnya itu sejumlah 6 kapsul dimasukkan pada masing-masing keranjang. Yang di bawahnya terdapat kasa baja berukuran 10 mesh. Digunakan media air bersuhu 30 derajat Celcius dengan toleransi 2 derajat Celcius. Dilakukan pengamatan terhadap kapsul. Semua kapsul harus hancur kecuali bagian dari cangkang kapsulnya. Bila 1 atau 2 kapsul tidak hancur sempurna, pengujian diulangi dengan 12 kapsul lainnya. Tidak kurang dari 16 dari 18 kapsul yang diuji hancur sempurna. Dicatat waktu yang diperlukan kapsul untuk hancur sempurna. Ini berdasarkan dari Dirjen POM tahun 1995. Lalu untuk perhitungan ini dengan cara merata-ratakan waktu hancur semua kapsul dari 6 kapsul tersebut. Berikutnya adalah keseragaman sediaan. Alatnya berupa timbangan. Untuk prosedurnya ini dilakukan pengambilan 20 kapsul yang akan ditimbang, kemudian ditimbang kembali satu persatu, lalu dicatat bobotnya. Selanjutnya, keluarkan semua isi kapsul, timbang seluruh bagian cangkang kapsulnya, hitung bobot isi tiap kapsul, dan hitung bobot rata. Dipersyaratkan uji keseragaman kandungan dapat dilakukan dengan melakukan uji keseragaman bobot jika simpanan baku relatifnya kadar dari zat aktif pada sediaan air tidak lebih dari 2%. Untuk perhitungannya ada beberapa poin. Yang pertama, untuk mencari nilai X pada setiap data dengan rumus X sama dengan W dikali A per W. Lalu poin kedua, merata-ratakan semua nilai X sesuai jumlah data. Yang ketiga, menentukan konstanta nilai N dan K dari tabel berdasarkan jumlah data yang ada. Yang keempat adalah menghitung simpanan baku relatif. Lalu yang kelima, menghitung nilai
keberterimaan. Uji ini memiliki syarat, yaitu kecuali dinyatakan lain, L1 adalah 15,0 dan L2 adalah 25,0. Bisa kali lihat di situ ya. Aduh anjing, kemasan mau gak salah. Ini ada contoh dari kemasannya. Dan ini adalah contoh dari etiketnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.